kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami mengenai hukum adat dalam beberapa jurisprudensi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Aldianto Saleh, Siti Nur Ain Habu, Dea Nuzulul Lamatenggo, Irawati Alia Pakaya, dan Muhammad Zubair Siking. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama mengenai pemaparan materi kami. Selamat menikmati. Hukum adat jurisprudensi. Jurisprudensi berasal dari bahasa Latin, yaitu jurisprudensial. Secara teknis, artinya peradilan tetap atau hukum. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau judge-made law yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa, yaitu asas similia similabus. Kemudian, putusan hakim itu menjadi tetap sehingga menjadi sumber hukum yang disebut jurisprudensi. Jurisprudensi dalam praktek berfungsi mengubah, memperjelas, menghapus, menciptakan, atau mengukuhkan hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Dalam hukum adat, jurisprudensi hukum selain merupakan keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat, juga merupakan sarana pembinaan hukum adat. Sesuai cita-cita hukum, sekaligus dari jurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat lokal maupun yang telah berlaku secara nasional. Perkembangan hukum adat melalui jurisprudensi akan memberikan perkembangan hukum adat melalui jurisprudensi dapat dilacak dalam beberapa hal. Antara lain, yang pertama ada prinsip hukum adat, dan yang kedua menguatkan kedudukan keluarga inti atau gezin, dan yang ketiga menguatnya perlindungan kepada perempuan dalam hukum waris. Kita masuk kepada penjelasan mengenai perkembangan hukum adat jurisprudensi. Yang pertama ada prinsip hukum adat, antara lain berdasarkan pada asas rukun, patut, laras. Hal ini ditegaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3328-PDT-1986 pada tanggal 29 April 1986. Dalam putusan MA/RI nomor 2898-PDT-1989 tanggal 19 November 1989 berdasarkan sengketa adat yang timbul di Pengadilan Kefeminanu, Nusa Tenggara Timur. Mahkamah Agung menegaskan, dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang fundamentum, petendi, dan petitumnya berdasarkan pada pelanggaran hukum adat dan penegasan sanksi adat, bila dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim harus menerapkan hukum adat mengenai pasal tersebut yang masih berlaku di daerah bersangkutan. Yang kedua, menguatnya kedudukan keluarga inti atau gezin. Golongan masyarakat adat di Indonesia terdiri dari golongan masyarakat patrilineal, golongan masyarakat matrilineal, dan golongan masyarakat parental atau bilateral. Dalam perkembangannya ternyata semakin kuat dan diakuinya pergeseran sistem kekeluargaan dalam masyarakat adat matrilineal dan masyarakat adat matrilineal ke arah sistem parental atau bilateral. Jurisprudensi tanggal 17 Januari 1959B nomor 320K/SIP/1958 sebagai berikut. Contoh, si istri dapat mewarisi pencaharian sang suami yang meninggal dunia. Yang kedua, anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu. Yang ketiga, karena anak berada dalam pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu. Yang keempat, menguatnya perlindungan kepada perempuan dalam hukum waris. Kedudukan janda dalam hukum waris. Perkembangan awal seorang janda bukan ahli waris. Dalam kenyataannya, kemudian janda menjadi menderita sepeninggal suaminya. Kemudian timbul praktek pemberian hibah oleh suami kepada istrinya untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan sosial ekonomi sepeninggal suaminya. Praktek demi
Demikian, semakin lama semakin melembaga. Perkembangan hukum adat berikutnya adalah janda sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak-anak almarhum suaminya. Selanjutnya, janda sebagai ahli waris kedudukannya sama dengan ahli waris anak. Perkembangan selanjutnya, janda sebagai ahli waris kelompok keutamaan yang menutup ahli waris lainnya. Yang ketiga, prinsip jual beli tanah. Jual beli tanah sah apabila memenuhi syarat terang dan tunai. Hal ini ternyata secara konsisten dipegang dalam jurisprudensi tentang jual beli tanah. Terang artinya transaksi peralihan hak atas tanah harus disaksikan oleh pejabat tunai, artinya jual beli tanah hanya sah bila berlangsung adanya pembayaran lunas dan penyerahan tanah pada saat yang sama. Yang keempat, prinsip pelepasan hak sebagai dasar timbul atau hilangnya hak bukan daluarsa. Hukum adat tidak mengenal lembaga daluarsa. Yang disebut lembaga pelepasan hak res verver, artinya bila di sebidang tanah dibiarkan, maka lama-kelamaan haknya akan menyurut dan puncaknya akan terlepas seiring semakin renggangnya hubungan fisik antara pemilik dan tanah bersangkutan, demikian juga sebaliknya. Yang kelima, hukum pidana adat dalam hukum adat. Sesungguhnya tidak ada pemisahan hukum pidana dengan hukum lain sebagaimana sistem hukum barat. Penjatuhan pidana semata-mata dilakukan oleh menetapkannya hukumnya verklaring van Recht berupa sanksi adat real untuk mengembalikan hukum adat yang dilanggar. Hukum pidana adat mendapat rujukan berlakunya pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1/DRT/1951. Beberapa jurisprudensi penting mengenai hukum pidana adalah: 1. Perbuatan melanggar hukum adat logika Sanggraha Bali. 2. Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 051-Rin/1988 pada tanggal 23 Maret 1988. Ketiga, MARI nomor 481K/PID/1986 pada tanggal 31 Agustus tahun 1989 dari PNND Problematika Organ Tubuh Wanita. Beberapa kali diterapkan ketentuan pasal 378 KUHP menempatkan organ tubuh perempuan sebagai barang. Solusinya diterapkan pada pasal 5 ayat 3 B Undang-Undang DRT nomor 1 tahun 1951 LN nomor 9 tahun 1950 pada tanggal 13 Januari 1951. Demikian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.